Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Medina dengan NIM terakhir 073 akan menjelaskan bisnis plan yang telah dibuat oleh kelompok kami, yaitu deodoran yang memiliki dua fungsi. Sebelum itu, ada 4 poin penting yang akan dibahas dalam penjelasan kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua gambaran umum rancangan usaha, yang ketiga metode pelaksanaan, dan yang keempat anggaran dan jadwal kegiatan. Ada beberapa poin penting yang akan dibahas pada pendahuluan ini. Yang pertama latar belakang. Cuaca panas telah melanda wilayah Indonesia. Akibat dari cuaca panas ini, banyak masyarakat yang mengeluhkan dari efek panas ini, karena dinilai dapat mengganggu aktivitas di luar maupun di dalam ruangan. Pada cuaca ini seringkali tubuh mengeluarkan keringat yang berlebih sehingga menyebabkan bau badan tidak sedap. Hal ini juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat baik di luar maupun di dalam, serta dapat mengurangi tingkat kepercayaan diri pada seseorang. Selain cuaca panas yang menyebabkan bau badan serta keringat yang berlebih, cuaca panas juga dapat menyebabkan bau pada kaki. Oleh karena itu, kelompok kami berinovasi untuk membuat deodoran yang memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai deodoran dan juga pewangi kaki, dengan bahan utama yaitu tawas serta daun mint. Tawas dipercaya dapat mengurangi atau meminimalisir bau badan dan juga keringat pada tubuh, serta daun mint yang memberikan efek dingin ketika digunakan sehingga badan terasa lebih segar. Yang kedua yaitu potensi dan peluang pasar. Untuk mengetahui peluang pasar dari produk ini, kami melakukan analisis SWOT, stretch atau kekuatan. Kekuatan dari produk kami yaitu produk kami memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai deodoran dan juga pewangi pada kaki. Produk kami juga memiliki kemasan yang praktis serta travel friendly dan dapat menahan bau kurang lebih selama 24 jam. Weakness atau kelemahan belum diketahui masyarakat luas serta kurang efektif dalam menahan keringat. Opportunity atau peluang produk ini, produk diminati dari berbagai kalangan mulai dari remaja hingga orang dewasa. Mudah dijangkau melalui platform belanja online. Threat atau ancaman. Ancaman dari produk ini yaitu kurangnya pengetahuan konsumen mengenai produk yang kami jualkan, persaingan pasar yang ketat dari deodoran spray lain, dan perubahan tren yang ada di kalangan masyarakat. Yang ketiga yaitu jenis dan spesifikasi teknis komoditas. Produk ini kami beri nama Do To Spray. Do To Spray merupakan modifikasi deodoran yang ada di pasaran. Kami memodifikasi deodoran ini menjadi deodoran spray yang memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai penghilang bau badan, terutama pada ketiak, dan juga penghilang bau kaki. Oleh karena itu, Do To Spray berbeda dengan deodoran spray pada umumnya. Perbedaan tersebut terdapat pada fungsinya. Do To Spray ini memiliki dua fungsi sekaligus, sedangkan deodoran spray lainnya hanya memiliki satu fungsi saja. Dan juga manfaat dari produk yang kami jual ini tidak jauh berbeda dari produk yang ada di pasaran. Yang keempat dan terakhir yaitu karakteristik pasar sasaran. Untuk mengetahui karakteristik pasar sasaran, kami menganalisis menggunakan STP, segmentation. Terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu demografis. Produk ini menarik berbagai kalangan dari berbagai usia dan juga jenis kelamin. Yang kedua, gaya hidup. Orang-orang yang memiliki gaya hidup aktif dan juga sering berada di luar ruangan. Yang ketiga, fungsional. Individu yang mencari produk multifungsi serta praktis yang dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Targeting. Berdasarkan segmentasi tersebut, target pasar yang cocok adalah toko-toko kecantikan dan individu yang gaya hidup aktif dan mementingkan penampilan dan juga dengan pewangian. Selain itu, orang-orang yang mencari fungsionalitas sebagai kemudahan dalam menjalani aktivitas juga dapat menjadi target potensial. Positioning. Yang pertama, kemudahan dalam penggunaan. Yang kedua, mengurangi bau badan dan mudah dibawa. Yang ketiga, untuk gaya hidup yang aktif. Saya nama Fatmana dengan NIM di 012 yang mempresentasikan bab 2 gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, kondisi umum lingkungan. Indonesia mempunyai iklim tropis sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang menjaga keringat. Oleh karena itu, penggunaan deodoran sangat diperlukan oleh masyarakat, mulai dari kalangan remaja hingga dewasa. Hal ini dapat terlihat dari semakin banyaknya produk deodoran di masyarakat yang membuktikan hal tersebut. Hal inilah yang menjadi sebab kami berinovasi untuk menciptakan deodoran dari bahan tawas daun mint yang kaya akan khasiat dan praktis yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Yang kedua itu potensi sumber daya. Untuk menjalankan usaha ini, bahan yang kami gunakan adalah tawas dan daun mint yang tentunya sangat mudah didapat di pasaran dengan harga yang sangat terjangkau. Tawas dan daun mint ini memiliki banyak sekali manfaat, terutama bermanfaat untuk perawatan kulit. Hal inilah yang menjadi sebab kami berinovasi membuat deodoran dari ekstrak tawas dan daun mint. Kemudian yang ketiga, peluang pasar. Semakin canggihnya penggunaan teknologi untuk memperoleh pangsa pangan, maka strategi pemasaran untuk menciptakan peluang pasar yang lebih luas adalah dengan mempromosikan lewat media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain, melakukan perjanjian promosi produk dengan tokoh-tokoh tertentu dalam masyarakat, dan menjual produk lewat e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu analisis ekonomi usaha. Harga di Do To Spray ini berdasarkan gambaran biaya produksi dan asumsi harga jual per kemasan adalah Rp61.343 per botol. Lalu di sini terdapat paparan mengenai alat-alat dan bahan yang digunakan untuk membuat produk. Sehingga diperoleh total biaya tetap yaitu Rp2.127.000, total biaya variabel yaitu Rp1.512.000, dan total biaya keseluruhannya yaitu Rp3.639.000. Selanjutnya harga jualnya yaitu Rp61.343, kemudian harga pokok penjualan atau HPP yaitu Rp21.600, kemudian omsetnya mencapai Rp4.294.010, kemudian laba bersih yaitu Rp2.782.010, kemudian break even point untuk produksi yaitu 54 pieces, kemudian break even point untuk harga yaitu Rp3.284.078, kemudian untuk LC rasionya yaitu 2,8, kemudian untuk payback periodnya yaitu 3. Selanjutnya yang kelima yaitu proyeksi arus kas. Berikut ini merupakan perhitungan proyeksi yang dilakukan selama 2 tahun dengan asumsi adanya peningkatan pendapatan sebanyak 5% setiap 3 bulannya. Awal pada bulan 1 sampai 3 yaitu Rp3.639.000, kemudian pendapatan penjualan Rp4.294.010,
rupiah. Kemudian biaya peralatan Rp747.000, biaya bahan baku Rp236.000, biaya perjalanan lokal Rp1.380.000, biaya lain-lain Rp1.276.000, dan saldo kas Rp4.292.010. Saldo kas ini didapat dari kas awal ditambah dengan pendapatan penjualan, kemudian dikurangi dengan biaya peralatan, biaya bahan baku, biaya perjalanan lokal, dan biaya lain-lain. Perhitungan dilakukan untuk bulan-bulan yang berikutnya. Untuk bulan 4-6 saldo kasnya yaitu Rp5.766.131, bulan 7-9 saldo kasnya Rp7.311.858. Kemudian untuk bulan 10-12 yaitu sebesar Rp8.944.871. Kemudian untuk bulan 13-15 saldo kasnya Rp9.893.034. Bulan 16-18 Rp11.682.405. Untuk bulan 19-21 saldo kasnya Rp13.561.245. Dan yang terakhir yaitu untuk bulan 22-24 yaitu saldo kasnya Rp15.534.027. Perkenalkan, nama saya Krisanto Sensadu dengan NIM akhiran 363. Di sini saya akan menjelaskan metode pelaksanaan. Yang pertama, tahapan pengerjaan. Tahapan pengerjaan dimulai dari persiapan produksi atau penyediaan alat dan bahan yang akan digunakan. Dan yang kedua, tahapan pembuatan. Yang ketiga, pencampuran bahan. Yang kelima, quality control. Yang keenam, pengemasan. Dan yang ketujuh, pemasaran. Yang kedua, tahapan pencapaian tujuan program. Tahapan pencapaian tujuan program ini bagi menjadi dua, yaitu tahapan pembuatan produk dan tahapan pemasaran. Yang pertama, tahapan pembuatan produk. Secara garis besar, tahapan pembuatan produk ini memiliki tujuan seperti memberikan kenyamanan bagi pengguna dan membuka peluang usaha bagi masyarakat. Dan yang kedua, tahapan pemasaran. Tujuan dari tahapan pemasaran ini adalah untuk memasarkan produk kepada masyarakat luas untuk dijual dan tentunya mendapatkan keuntungan. Biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama, rencana anggaran biaya. Untuk jenis pengeluarannya, yang pertama, belanja bahan dan peralatan maksimal 60%. Yang kedua, sewa dan jasa maksimal sebesar 15%. Untuk yang ketiga, biaya perjalanan lokal maksimal sebesar 30%. Yang keempat, biaya lain-lain maksimal 15%. Yang kedua, jadwal kegiatan. Untuk kegiatan yang pertama, persiapan kegiatan dan perencanaan kebutuhan produksi pada bulan pertama. Untuk pengadaan kebutuhan bahan-bahan dan peralatan produksi juga pada bulan pertama. Dan penyiapan lokasi pada bulan kedua. Produksi deodoran, spray, dan pengemasan pada bulan kedua dan bulan ketiga. Pemasaran produk dan promosi juga pada bulan kedua dan bulan ketiga. Evaluasinya pada bulan keempat. Dan penyusunan laporan pada bulan kelima. Sekian presentasi dari kami.